Bismillah, tes. Allah يبارك فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita insyaallah. Semoga Allah berkahi sisa usia kita dan semoga selalu bisa kita isi untuk melaksanakan suatu amal yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima ibadah kita, semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah menerima korban-korban yang telah dipotong di hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas di dalam pertemuan ini jadwalnya adalah tafsir. Insyaallah untuk hari ini adalah tafsir suratul Fatihah. Sebelum kita bahas tafsirnya, insyaallah kita baca bareng-bareng. Insyaallah anak baca, kemudian nanti diikuti. Kalian nanti mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan di saat membaca suratul Fatihah, karena tentunya surat Fatihah adalah merupakan suatu rukun dari sholat, sehingga nggak boleh salah untuk bacanya. Secara singkat saja insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa membaca bismillahirrahmanirrahim, huruf sin dia bukan termasuk huruf yang perlu untuk dipantulkan, sehingga jangan dibaca bismillah, jangan, tapi kita alirkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun sama, di huruf mimnya jangan sampai dipantulkan, dan juga huruf lamnya jangan dipantulkan, nggak boleh. Ataupun alhamdu. Ini suatu kesalahan yang fatal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga di antara kesalahan yang terjadi dalam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca iyyaka tanpa disertai dengan tasydid. Enggak boleh iyyaka, tapi perlu untuk ditasydidkan. Iyyaka dan juga nggak boleh ditekan iya, nggak boleh, karena huruf ya dia termasuk huruf yang memiliki sifat khawah. Suara dibuat mengalir, bukan dibuat berhenti. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ihdina, ini na dibaca tipis, na nggak boleh no, tidak boleh dibaca ihdinas siratal, ihdina.
ihdina, dibuka mulut-mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pun nanti sama, nggak boleh ana dialirkan sedikit. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, amin. Ini nanti insyaallah di saat nanti kita bahas setiap surat per surat ataupun setiap ayat per ayat, insyaallah kita baca bareng-bareng, kita kupas secara singkat ilmu tajwidnya insyaallah. Semoga ada pemahaman, wawasan dan juga bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah. Ini Allahu a'lam. Ini pesertanya mungkin masih capek, kemarin melawan tulang. Melawan tulang kemarin. Masya Allah. Semoga dimudahkan segala urusan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti di pertemuan berikutnya untuk tafsir, semoga kembali dalam keadaan semula atau mungkin lebih banyak. Karena tentunya ini kan pembahasan masalah suatu firman Allah SWT. Kita beragama Islam, tentunya agama Islam itu bersumberkan dari dua sumber ataupun nanti empat sumber: Al-Quran, hadis, ijma' sama qiyas. Al-Quran sama hadis ini sumber intinya, baru kemudian ijma' sama qiyas. Di saat Muhammad beliau mengatakan, di saat Allah SWT mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kalian ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau kalian tinggalkan. Misalkan begini, seorang dia kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini mempunyai banyak karyawan. Karyawan ini dia tidak mungkin bisa melaksanakan instruksi dari perusahaan kecuali dia baca dan dia pahami apa instruksinya. Saya ulang, perusahaan ini yang punya suatu banyak karyawan ataupun staf-stafnya, mereka tidak mungkin bisa melaksanakan suatu hal yang berkaitan tentang masalah perusahaan kecuali dia paham, dia baca instruksi dari perusahaan tersebut. Walillahil mathalul a'la. Umat Islam ini, mereka itu bisa menjalankan suatu perintah agama, mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan adalah dengan cara diantaranya adalah mempelajari tafsir Al-Quran. Biar bagaimana nanti, biar di saat mereka itu menjalankan suatu perintah agama, yakin ini ada perintahnya mana di surat ini, ayat ini. Di saat dia itu menjalankan ataupun menjauhi suatu larangan, dia yakin bahwa hal yang dilaksanakan oleh dia untuk menjauhi hal tersebut itu benar. Karena kenapa? Karena dia tahu di suatu tempat dalam Al-Quran ada yang mengharamkan riba, ada yang mengharamkan perzinahan ataupun yang lain sebagainya. Artinya di sini ini bahwa kita belajar tafsir itu adalah di antara hal yang sangat penting dalam beragama Islam. Alhamdulillah ada jadwal khusus untuk mempelajari tafsir, walaupun toh secara bertahap sedikit demi sedikit insyaallah, asalkan istiqamah dan semoga bisa ada hal yang bisa diambil manfaat dari setiap kajiannya insyaallah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama ini ataupun surat pertama yang insyaallah akan dibahas nanti ini, referensi yang saya gunakan adalah lintas tafsir. Tetapi yang menjadi rujukan utamanya adalah tafsir Ibnu Katsir. Dan terjemahannya sudah sangat banyak di pasar-pasaran. Alhamdulillah, mudah di zaman kita saat ini terjemahan dari kitab-kitab Arab. Ini kan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah
Ini sebagiannya penyebutannya disebut dengan Ummul Quran. Disebut dengan Ummul Quran ataupun induk dari Al-Quran. Induk dari surat-surat dalam Al-Quran itu adalah berpokok pada suratul Fatihah. Karena di dalamnya ada pembahasan masalah tauhid, Ar-Rahman Rahim, ada tauhid di sana. Kemudian ada pembahasan juga masalah hari kebangkitan ataupun hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Ada juga nanti yang menyangkut masalah perintah ataupun larangan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang masalah apa? Tentang masalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Termasuk di antara namanya adalah Sab'ul Mathani. Artinya Sab'ul Mathani, Sab' itu artinya 7, Mathani itu artinya dibaca berulang-ulang. Dibaca dalam setiap salat. Bahkan Nabi Muhammad beliau juga mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Oh, kama qala alaihi salatu wasalam, tidaklah ada salat sah kecuali bagi orang yang baca Al-Fatihah. Setiap rakaatnya tentunya ini. Setiap rakaat tidak cukup salat zuhur baca Al-Fatihah hanya rakaat pertama. Sedangkan rakaat kedua, 3, 4 tidak baca Al-Fatihah. Harus dia baca. Ini yang disebut sebagai Sab'ul Mathani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad atainaka sab'an al-mathani wal Qur'anil 'azim." Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Sab'ul Mathani dan juga Al-Qur'an yang agung. Di antara namanya disebut sebagai Asy-Syafiyah. Di antara nama dari Al-Fatihah itu adalah suratul Syafiyah, yaitu surat penyembuh ataupun penawar. Ini di antara manfaat Al-Fatihah itu adalah bisa dijadikan untuk ruqyah, untuk ruqyah, bukan ruqyah. Tapi untuk ruqyah. Kalau ruqyah dituliskan dengan menggunakan huruf qaf, ruqyah. Kalau ruqyah itu adalah dengan hamzah, yaitu ru'yatul hilal misalnya di saat penentuan awal bulan Dzulhijjah ataupun awal bulan Ramadan. Ini Al-Fatihah disebut juga dengan sebutan Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah itu penyembuh. Pernah ada suatu kejadian para sahabat mereka bepergian jauh, kemudian kemalaman tidak ada tempat untuk berteduh. Kemudian mereka ingin mendapat suatu jamuan karena mungkin perbekalan mereka telah habis, sehingga kemudian mereka turun atau mereka mampir di suatu kabilah di sana. Penduduk desa, penduduk suku tersebut semua nolak. Tidak ada yang mau menerima ataupun tidak ada yang bisa menerima memberikan makan mereka semuanya. Sehingga kemudian bagaimana? Sehingga kemudian terpaksa mereka dalam keadaan malam, dalam keadaan lapar. Kemudian ada berita bahwa kepala suku orang ini yaitu suku kabilah disengat oleh binatang berbisa. Segala obat telah digunakan, nggak mampu untuk menghilangkan bisa-bisanya. Kemudian mereka bertanya, apakah di antara kalian, para sahabat, apakah di antara kalian ada yang bisa untuk ruqyah? Kemudian seorang sahabat mereka membaca Al-Fatihah pada kepala suku tersebut. Dengan izin Allah SWT, kemudian bisa dihilangkan. Ini kemudian mereka dijamu besar-besaran oleh suku tersebut. Artinya di sini bahwa Al-Fatihah di antara manfaatnya adalah bisa dijadikan sebagai suatu penyembuh. Termasuk lagi adalah Al-Kafiyah. Disebut Al-Kafiyah. Al-Kafiyah artinya yang mencukupi. Ini kata sebagian ulama, Al-Kafiyah itu maksudnya adalah Al-Fatihah ini bisa mencukupi digunakan dibaca dalam surat, dalam rakaat sebagai rukun dalam surat tentunya. Kemudian untuk surat-surat yang lainnya, misalnya ana bilang ini kan Ustaz, ana baca Qul Huwallahu Ahad tanpa baca Al-Fatihah. Salat saya sah atau tidak sah? Tidak sah hukumnya. Salatnya tidak sah. Karena kenapa? Yang kafiyah, yang bisa mencukupi, al-muzzi'ah,
ini adalah suratul Fatihah, bukan surat-surat yang lain. Surat yang lainnya sebagai tambahan saja. Ustadz, bukankah Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu dia bisa ya'dilu ataupun ta'dilu thulutsal Qur'an. Dia bisa menyamai sepertiga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada 30 juz, sepertiganya berarti ada 10 juz. Bukankah cukup misalnya saya membaca Qul huwallahu ahad, berarti sudah 10 juz yang saya baca. Kok bisa tidak bisa mencukupi dari segi pembacaan dan dalam sholat? Kita perhatikan, yang ta'dilu thulutsal Qur'an, yang menyamai sepertiga Al-Qur'an, ini adalah dari segi pahalanya. Dari segi pahalanya, kita nggak bisa baca Al-Qur'an, sudah berjuang mati-matian belum bisa juga, karena mungkin semangatnya kurang, karena mungkin ada berbagai hal, sehingga bagaimana? Udah sambil berjalan untuk mempelajari Al-Qur'an, perbanyak baca suratul Fatihah, suratul Ikhlas. Semoga Allah ngasih pahala berupa ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Tadi ini yang menyamai adalah dari segi pahalanya. Itu berarti dari segi jazanya, bukan dari segi ijza. Jaza sama ijza itu beda. Kalau jaza apa? Jaza itu adalah pahala. Sehingga sering kita dengar jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan pahala ataupun memberikan suatu balasan kebaikan. Itu jaza namanya, disebut sebagai jaza. Kemudian untuk yang ijza itu apa? Ijza itu mencukupi apa? Artinya Al-Fatihah itu hanya dia saja yang mencukupi dibaca untuk setiap rakaatnya. Sedangkan kalau surat yang lain, Al-Baqarah, dibaca di setiap rakaatnya misalnya saja, ataupun Al-Ikhlas dibaca setiap rakaatnya, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas dibaca setiap rakaatnya, tetapi tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya tidak akan sah. Karena kenapa? Karena belum ada sesuatu yang bisa untuk mencukupi membaca Al-Fatihah. Itu yang disebut sebagai ijza. Jadi hanya Al-Fatihah saja ini yang disyaratkan oleh Muhammad dibaca di setiap rakaatnya. Kita lanjutkan. Ini untuk tentunya tadi kita sampaikan bahwa Al-Fatihah ini adalah termasuk min arkanis shalah, termasuk rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat. Kalau rukun berarti ini nggak boleh untuk ditinggalkan. Kalau nggak boleh untuk ditinggalkan, maka orang yang sholat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak akan sah. Sholatnya tidak akan sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis kewajiban belum gugur. Kalau belum gugur dan belum dilaksanakan, maka dia tetap berdosa. Karena kenapa? Kewajiban belum tergugurkan, belum dilaksanakan oleh dia. Karena kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah termasuk min arkanis shalah. Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada suatu surat sah bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, secara sepakat mereka mengatakan tentang adanya kewajiban membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, dalam Al-Fatihah ini, dalam masalah suratul Fatihah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fi Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Kata Nabi Muhammad SAW, demi Tuhan ataupun Rabb yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah ada suatu surat yang diturunkan dalam Al-Injil, dalam At-Taurah, dalam Az-Zabur,
dalam Al-Quran itu sendiri yang semisal dengan Al-Fatihah. Yang paling besar, yang paling agung itu ada surat Al-Fatihah. Walaupun semua agung, tetapi di sini ini yang paling besar posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah surat Al-Fatihah. Kemudian kita bahas untuk di ayat yang pertama. Ini ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk surat Al-Fatihah. Para ulama rahimahumullah jami'ah memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Ini adalah untuk penghitungan surat dari ulama qurra ahli Madinah. Yaitu penghitungan yang memasukkan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan dalam suratul Fatihah. Kalau kita perhatikan di sini ini untuk ayat yang pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada nomor ayat yang saya lingkari berwarna merah. Naam, berarti ini Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Al-Fatihah. Beda dengan bisa perhatikan yang misalnya di suratul Baqarah. Ini Bismillahirrahmanirrahim di akhirnya ini tidak ada nomor ayat-ayatnya. Beda dengan yang Al-Fatihah tadi ini. Ini yang di Al-Fatihah ada nomor ayat-ayatnya. Artinya Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan dalam hitungan surah Al-Fatihah. Semua ulama nanti sepakat. Dari segi apa? Dari segi surah Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Ada sebagian memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Terus kalau berarti saat Ustadz mengatakan bahwa sebagian ulama memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah, berarti ada suatu kesan bahwa ada ulama yang lain memasukkan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Apakah ada? Iya ada. Terus nanti bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dimasukkan dalam Al-Fatihah, sedangkan tadi itu Ustadz mengatakan bahwa Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dikeluarkan dari Al-Fatihah, nanti yang ayat ke-7 kemana? Kita perhatikan. Ini adalah sebagian penghitungan ayat-ayat. Ini adalah ada ulama-ulama Kufah. Ulama-ulama Kufah mereka sepakat juga untuk mengatakan bahwa Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Cuman mereka beda pendapat dari segi apa? Dari segi Bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Untuk ulama-ulama atau Al-Qurra Al-Kufah, mereka ini di saat mengeluarkan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam ruang lingkup Al-Fatihah, maka nanti penghitungan bagi mereka adalah di sini. Perhatikan siratal ayat yang ke-7. Perhatikan ini yang sesuai dengan yang saya tampilkan di sini. Sebentar. Ini siratal, kelihatan? Saya garis merah. Kelihatan? Kelihatan insyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini nih. Kalau berhenti di sini ini, maka ini adalah ayat yang ke-6. Menurut penghitungan siapa tadi itu? Ulama-ulama Kufah. Ini adalah ayat yang ke-6. Menurut penghitungan ulama-ulama Kufah. Ini ayat yang ke-6. Kemudian wal maghdubi 'alaihim waladhdallin, baru ayat yang ke-7. Jelas ya? Ini adalah pendapat dari ulama-ulama ataupun ulama qiraah dari Kufah bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat, cuman penghitungannya beda dengan ulama-ulama qurra Al-Madinah. Jelas insyaallah. Kita lanjutkan. Ini Bismillahirrahmanirrahim ada yang mensyaratkan untuk dibaca secara jahr,
Ada yang tidak mensyaratkannya. Ada yang tidak mensyaratkannya. Dan masing-masing ada dalilnya. Dalilnya juga dalil yang sahih. Baik nanti yang bismillahirrahmanirrahim dibaca dalam sholat secara jahr ataupun dibaca secara sir. Misalnya setelah begitu kemudian dia bilang alhamdulillahirabbil alamin al-ayat, ataupun langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin al-ayat. Jadi masing-masing ini adalah berdasarkan hadis yang sahih dan tidak perlu ragu. Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab ini, dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa orang-orang yang mensirkan bacaan bismillah ataupun orang-orang yang menjaharkan bacaan bismillahnya di dalam Al-Fatihah, maka makmum nanti yang mengikuti mereka, para ulama sepakat bahwa semua mereka hukum sholatnya adalah sah. Jadi nggak jadi masalah di saat imam itu nanti membaca Al-Fatihah, membaca bismillahirrahmanirrahim secara sir ataupun dibaca secara jahr. Sir itu dibaca secara pelan, kemudian jahar itu dibaca secara keras. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji hanya bagi Allah ataupun milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini segala puji, dan sering kata alhamdulillah ini kita ucapkan. Dan memang perlu begitu di saat kita itu mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik nikmat tersebut berupa nikmat yang baru kita rasakan ataupun nikmat yang tidak pernah berhenti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan nikmat-nikmat tersebut kadang-kadang kita ini lupa untuk mensyukurinya. Padahal kalau kita syukuri, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, lazidannakum, niscaya aku akan menambahnya, akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya kadang-kadang kita itu lupa untuk bersyukur. Hanya mengucapkan alhamdulillah saja beratnya, masya Allah. Habis makan kadang-kadang juga lupa untuk membaca alhamdulillah. Habis minum lupa untuk membaca alhamdulillah. Habis mendengar anaknya lulus dengan predikat yang mumtaz, dengan predikat yang cum laude, dia juga lupa membaca alhamdulillah. Habis sholat juga lupa untuk baca alhamdulillah. Padahal semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini ya ikhwat ataupun ya akhwat sekalian, nikmat dari Allah itu tidak mungkin bisa dihitung. Tidak mungkin bisa untuk dihitung. Di dalam tubuh kita saja, yang saat ini misalnya hanya sekedar untuk menghirup oksigen, ini secara gratis kita menghirup oksigen. Kalau tabung oksigen dulu saat zaman pandemi berapa? Ada yang keluarganya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Allah alam, saya nggak tahu juga. Kabarnya per tabung yang baru itu 9 juta, Allah alam. Belum ngisinya. Itu baru nikmat yang berupa oksigen saja. Mata kita ini, pendengaran kita semua sehat, alhamdulillah. Sekedar mata saja kalau seandainya mungkin kelilipan, sampai mungkin berhari-hari belum bisa dihilangkan pusingnya, masya Allah. Termasuk nikmat listrik.
Saat malam-malam hari tahu-tahu kemudian sebelumnya terang benderang kemudian gelap gulita karena listrik mati. Kita yang hidup di perkotaan kelimpungan karena listrik mati. Dan itu di saat listrik nyala, jarang orang yang mengatakan alhamdulillah ataupun tidak disyukuri sama sekali. Padahal itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya begitu suatu kenikmatan kadang-kadang tidak dirasa oleh umat manusia kecuali kenikmatan tersebut hilang. Termasuk di antara kenikmatan itu adalah orang tua kita, mungkin sebagian di antara kita orang tuanya masih hidup. Itu suatu kenikmatan. Sehingga seorang anak yang dia itu adalah anak yang saleh berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Karena kenapa? Karena itu adalah suatu nikmat memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mendapatkan suatu surga melalui jalur mereka berdua. Dengan berbakti terhadap mereka berdua. Kenikmatan tersebut akan terasa sebagai suatu kenikmatan di saat orang tua telah meninggal. Baru sedihnya, Masya Allah, ya Rabb, kemarin orang tua anak minta dibelikan ini belum sempat saya belikan, tahu-tahu kemudian meninggal. Nyesel bahkan main. Padahal baru sate saja. Sate orang tua minta dibelikan, kemudian si anaknya mungkin karena sibuk belum sempat untuk membelikan sate. Sehingga kemudian orang tua meninggal. Nyesalnya, Masya Allah. Penyesalan ada di saat orang tua ini telah tiada. Sesal ada di saat orang tua telah tiada. Dan inilah yang terjadi pada rata-rata umat manusia di saat nikmat itu masih mereka rasakan, rahmat Allah masih mereka rasakan, mereka rata-rata umat manusia tidak merasa bahwa hal tersebut itu adalah suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan. Dimungkinkan untuk bisa mengaji. Ini pun merupakan suatu kenikmatan. Sehingga perlu digunakan sebaik-baiknya. Karena nggak semua orang di lingkungan tertentu, di komunitas tertentu mereka bisa menghadiri suatu kajian. Jangan menghadiri ngadain kajian aja nggak ada. Ataupun seandainya ada, tapi pengajarnya nggak ada. Ini adalah suatu kenikmatan yang empat hukumnya untuk kita syukuri. Nikmat kesehatan, nikmat harta benda, nikmat fasilitas, nikmat rumah, nikmat rezeki, nikmat anak, yang lain sebagainya, semua adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begini, misalnya ada orang nih. Ada orang dia sering berbuat baik sama kita. Kan biasanya kita ini ataupun orang yang normal ini kan pengennya kalau ada orang berbuat baik, kita juga perlu untuk berbuat baik sama dia. Itu minimalnya. Si fulan dia ngasih A, kita ingin memberikan suatu balasan dengan balasan juga. Kemudian ngasih B, kita ingin berikan balasan yang berupa B, barang B juga. Ada imbal balik antara orang satu dan orang yang lainnya. Kita itu bisa untuk ataupun dimungkinkan untuk berimbal balik dengan orang yang berbuat baik sama kita. Kalau kita itu tahu kebaikan si fulan itu apa saja kepada kita, kemudian kita berinisiatif untuk memberikan suatu balasan. Kalau nikmat Allah ini tentunya adalah kebaikan dari Allah yang dia berikan untuk umat manusia, untuk seluruh umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu ngitung-ngitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian itu tidak mungkin bisa menghitungnya. Walillahil masrul a'la. Tentang perumpamaan tadi itu sebelumnya, orang ngasih apa ke kita, kemudian kita berusaha untuk berbuat baik sama dia. Artinya kita bisa membalas kebaikan tersebut
kalau kita itu tahu kebaikan-kebaikannya itu apa saja. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri dia mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ngitung-ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Kalau kita itu tidak mungkin bisa menghitungnya, bagaimana mungkin kita bisa bersyukuri nikmatnya secara total? Nggak mungkin bisa membalasnya. Semua adalah merupakan suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat manusia. Sedangkan kita rata-rata ataupun sebagian di antara umat manusia, mereka lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menggunakan secara gratis oksigen, sudah secara gratis memanfaatkan alam semesta, memanfaatkan sinar matahari ataupun yang lain berikutnya, yang lain sebagainya, tetapi umat manusia rata-rata mereka qalilan ma tashkurun, sangat sedikit mereka yang bersyukur. Paling tidak kita ini perlu untuk selalu mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita perlu untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah serta menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua digunakan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya mobil digunakan untuk berbuat ketaatan. Sekali-kali digunakan untuk menghadiri kajian. Punya motor digunakan untuk berbuat ketaatan. Naik motor, naik mobil digunakan untuk bersilaturahim, termasuk amal saleh. Digunakan nanti misalnya kok mobilnya dibutuhkan oleh sesuatu organisasi sosial ataupun mungkin dia digunakan untuk dakwah, maka perlu untuk diizinkan sekali-kali. Karena memang semua adalah suatu kenikmatan. Kenikmatan mata perlu digunakan untuk membaca Al-Quran diantaranya, digunakan untuk hal-hal melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah SWT. Pendengaran pun sama. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk disyukuri. Diantara dengan apa? Dengan cara kita sering mendengarkan, termasuk diantaranya adalah mendengarkan kajian, mendengarkan firman Allah dibacakan, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Tentunya ini adalah termasuk diantara bentuk kesyukuran ataupun bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Di antara nikmat yang perlu untuk disyukuri adalah kita diberikan sesuatu ataupun diberikan keturunan. Semoga kalau seandainya di antara hadirat ada yang belum mendapatkan momongan, semoga diberikan keturunan dari orang-orang yang soleh insyaallah ya rabbal alamin. Dan intinya bahwa tidak perlu untuk pesimis seusia apapun juga. Kalau Allah berkehendak insyaallah akan diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ujiannya diantaranya adalah sudah sepuh, istrinya 2, belum ada yang punya anak, tapi beliau nggak pesimis, beliau optimis. Ada sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa beliau di saat punya anak itu adalah usia 86 atau 6 tahun, 86 tahun. Kalau usia zaman umat manusia saat ini sudah usia yang sudah jompo, udah usia ini. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak pesimis. Beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, mohon Engkau berikan keturunan anak-anak yang saleh. Ini pun merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat manusia diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk disyukuri. Di antara bentuk syukur kepada Allah tentang amanah yang telah Allah berikan kepada setiap orang tua di atas anak-anaknya ataupun terhadap anak-anaknya
adalah kita kenalkan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan mereka tentang ajaran Rasulullah SAW. Kita kenalkan mereka tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita kenalkan mereka tentang masjid. Kita kenalkan tentang sholat berjamaah. Ini adalah termasuk di antara bentuk rasa syukur umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat mempunyai keturunan. Ini adalah makna alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah zat ataupun Tuhan yang memiliki alam semesta, memiliki segala-galanya. Hanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa kok hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Karena memang pada hakikatnya semua hal yang ada di semua alam, baik yang nampak ataupun yang tidak tampak, semua adalah berada dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat ada yang perlu untuk kita syukuri, maka tentunya Allah lah yang perlu untuk disyukuri pertama kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua. Tadi ayat kedua, kemudian ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ini dia yang Maha Ar-Rahman dan juga Maha Ar-Rahim. Ini sebagian terjemah diterjemahkan dengan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini untuk Ar-Rahman. Ini hanya ini diberikan oleh Allah SWT, rasa kasih sayang Allah SWT ataupun pemurah Allah SWT yang diberikan terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, baik mereka itu anak kecil, baik dewasa, baik mereka beriman ataukah mereka yang termasuk orang kafir, mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat bahwa yang mendapatkan nikmat bukan hanya orang-orang yang beriman saja, tapi justru kalau kita lihat bahwa para miliarder di seluruh dunia sebagian besar adalah dari kalangan orang-orang kafir. Artinya bahwa nikmat yang dirasakan oleh umat manusia selama mereka hidup dunia itu tidak hanya dirasa oleh orang Islam saja, tetapi juga oleh orang kafir. Kaya raya mereka sebagai umat manusia termasuk umat Islam, untuk mencari penghidupan, untuk nyari sesuap nasi, susah sebagian di antara umat manusia, baik yang Islam ataupun yang kafir. Intinya di sini ini bahwa Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman itu adalah suatu kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan terhadap umat manusia, baik dia kafir ataupun Islam ataupun muslim. Sedang Ar-Rahim ini hanya khusus Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat Islam nanti saat berada di surga. Semoga kita termasuk nanti di antara umat manusia yang mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 nikmat. Ada yang mengatakan 99 nikmat. Satu nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rahmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seluruh umat manusia saat mereka itu berada di dunia. Satu bagian saja dari 100 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian. Ini yang kita rasakan. Kenapa misalnya kita ini kok mempunyai suatu kasih sayang kepada anak kita.
Kenapa kita ini kok merasa kasihan kepada orang lain? Kenapa ini seekor gajah dia itu tidak nginjek anaknya saat dia baru lahir? Ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu bagiannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rahmat tersebut ataupun nikmat-nikmat yang lainnya hanya satu bagian dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Sedangkan sisa yang 99 itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala dia simpan untuk umat Islam yang beriman kepada Allah. Semoga kita semua termasuk di antara umat ataupun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmat-nikmat yang telah ataupun yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan terhadap umat Islam insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ini Maliki Yaumiddin artinya adalah yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan. Ini aslinya adalah Allah menguasai segala-galanya. Allah menguasai segala-galanya. Allah penguasa ataupun malik segala-galanya. Malik itu penguasa ataupun pemilik disebut sebagai malik. Ataupun jadi malik ini adalah pemilik ataupun yang menguasai ataupun yang merajai. Ini kenapa kok dikhususkan di sini? Kata sebagian ulama, ini Allah SWT disebutkan pengkhususannya tentang Maliki Yaumiddin. Karena saat umat manusia mereka itu masih hidup di dunia, mereka bisa ngeklaim bahwa suatu barang itu adalah miliknya dia. Saat ditanya ini rumah miliknya siapa, dibilang ini miliknya si fulan. Milik bahasa Arabnya adalah milk ataupun pemilik itu adalah malik, adalah malik. Laptop ini milik siapa? Milik saya. Masjid ini milik siapa? Milik kaum muslimin. Kitab tersebut milik siapa? Milik si fulan. Pemiliknya. Umat manusia saat mereka masih hidup, mereka bebas untuk ngeklaim bahwa sebagian barang itu adalah miliknya dia, miliknya dia, dan dia menguasainya karena dia milikinya. Beda nanti di akhirat hari pembalasan ini, semua raja, semua penguasa, baik yang lalim ataupun yang bijaksana, baik yang zalim ataupun yang sayang terhadap rakyatnya, semua berada dalam keadaan sama di mata Allah SWT nanti di saat hari kiamat. Artinya mereka telah dilepaskan masing-masing dari jabatannya, dari jabatannya. Seganas apapun penguasa tersebut, Fir'aun misalnya, ia membunuhi semua bayi laki-laki yang terlahir. Seganas apapun dia, ataupun Hitler yang telah membunuh sekian ribu orang, atau Benito Mussolini misalnya, mereka semua bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Tidak ada harga sama sekali. Para raja, para presiden, para bos, para direktur, pada hari kiamat mereka tidak punya kemampuan apa-apa, tidak memiliki apapun juga. Karena kenapa? Maliki Yaumiddin ini, karena Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kebangkitan Allah yang menguasai, hari kiamat Allah yang menguasai, Allah yang berkehendak, yaumul mahsyar Allah yang menguasai, yaumul mizan Allah yang menguasai, yaumul hisab Allah yang menguasai. Semua yaumuddin ataupun yaumiddin ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata sebagian ulama, itulah alasannya kenapa dalam Al-Fatihah ini kok dikhususkan tentang Maliki Yaumiddin. Padahal Allah itu aslinya adalah penguasa segala-galanya.
tetapi di sini ini hanya disebutkan yaumiddin saja, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Ini ibadah. Ibadah itu adalah segala hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk dilaksanakan oleh umat manusia. Tentunya ibadah-ibadah ini akan dianggap sebagai suatu ibadah kalau dia itu mengikuti aturan-aturan yang dibawa oleh nabi yang mendakwahkan agama tersebut. Kita ini kan beragama Islam, maka kita ini perlu seharusnya beragama Islam sesuai dengan aturan Rasulullah, sesuai dengan aturan Rasulullah. Kalau misalnya untuk masalah sholat ini, yang berhak mimpin sholat itu adalah kaum laki-laki. Laki-laki makmumnya perempuan ataupun laki-laki juga. Untuk imam yang perempuan, makmumnya nggak boleh laki-laki. Makmumnya nggak boleh laki-laki. Itu aturan-aturannya. Aturan apa? Aturan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi masalahnya kadang-kadang syariat semacam ini diodal adil. Tahu diodal adil? Apa diodal adil? Diberantakin, diporak-porandakan, diobrak-abrik oleh orang-orang liberal. Allah alam ada masjid di Jerman atau di mana? Masjid orang liberal memang. Ada aturan mereka bebas. Untuk apa? Untuk imam perempuan, makmumnya laki-laki, dan tidak diwajibkan untuk berjilbab. Tidak ada larangan untuk tidak pakai jilbab. Bebas mereka bersaf laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dan juga mereka mendeklarasikan tentang pengakuan adanya LGBT. Tentang adanya LGBT. Allah alam kapan terjadinya. Cuma kita nonton belum tahu kapan itu beritanya. Di Jerman ada suatu masjid yang model begitu. Masjidnya model masjid Dirar pada zaman Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian di sana Muhammad beliau pulang perang, masjid tersebut langsung dirobohkan. Karena kenapa? Karena masjid tersebut didirikan bukan untuk atas dasar ketakwaan, tetapi kenapa? Mereka dirikan untuk menyaingi Rasulullah. Perhimpunan dari orang-orang munafik saat masjid Dirar. Beragama mestinya mengikuti aturan dari Nabi yang membawa agama tersebut, sehingga tidak ada istilahnya adalah Islam Nusantara. Tidak ada istilah Islam Nusantara. Islam ya Islam, menggunakan aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah dengan aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah. Ibadah akan diterima kalau apa? Kalau ini aturan dari agama Islam, aturan dari Rasulullah ditetapi. Kalau enggak ditetapi, tidak mungkin akan diterima. Enggak mungkin diberikan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam pernah kita bahas di sini ataukah tidak? Ada orang dia sekolah. Katanya sekolah. Kemudian di saat akhir tahun dia ini udah di akhir tahunnya. Dia merasa saya sudah ujian. Kok nilai saya nggak ada? Saya sudah ujian, nilai saya nggak ada. Kok nggak juga dinaikkan ke kelas? Akhirnya dia protes. Kemana? Ke kepala sekolah ataupun ke wali kelasnya. Kemudian ditanya, ente bener sekolah? Iya. Dari awal tahun saya di sini, Pak. Saya ikut ujian juga.
saya ikut belajar juga. Kemudian dibilang, kapan daftarnya? Dia nggak daftar. Dia nggak daftar sekolah. Aturannya minimal sekolah itu ada pendaftaran. Dia daftar, kemudian dia ngikuti aturan-aturannya. Dia aturan ujian dia lakukan. Bukan langsung main ikut ujian sedang aturannya nggak dilaksanakan semuanya. Akhirnya bagaimana? Dia tidak akan mendapatkan suatu kenaikan kelas, nilainya juga tidak akan dia dapatkan. Karena kenapa? Aturan mainnya tidak digunakan. Orang-orang yang beragama dan agamanya semau-mau dia sendiri bertindak, tanpa dia perhatikan masalah hal haram, tanpa dia berikan perhatian tentang masalah batas-batasan agama Islamnya. Kemudian katanya dia beribadah banyak. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan dapat pahala apa-apa. Karena kenapa? Ini aturan siapa ente pakai ini? Aturan siapa ente pakai? Nabi Muhammad beliau enggak menjalankannya. Kok ente jalankan? Katanya ini ada suatu sunnah. Sedangkan Muhammad beliau tidak mengajarkannya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bingung. Ada nanti suatu kesempatan saat berada di akhirat, sebagian di antara umat manusia itu mereka tertolak dari pinggiran telaga dalam keadaan panasnya, masya Allah, dalam keadaan takutnya, masya Allah, dalam keadaan ngeri yang luar biasa. Perlu suatu syafaat, perlu minuman, karena umat manusia dalam keadaan hausnya, masya Allah. Ada telaga. Sebagian di antara umat manusia tertolak dari pinggiran telaga. Karena kenapa? Karena mereka ini telah merubah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ini yang kita takutkan. Sehingga di saat kita itu mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, kami beribadah hanya kepadamu ya Rabb. Ibadah akan diterima kalau kita mengikuti aturan Rasulullah, bukan menggunakan aturan diri sendiri. Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Rabb kami minta pertolongan. Ini mestinya yang harus tertanam dalam hati kita ini. Punya hajat apapun juga, sebelum kita itu berkonsultasi terhadap orang lain, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pertolongan tersebut berupa kita mau ibadah, ataupun mau melaksanakan suatu kegiatan, ataupun mau apa saja, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah Subhanahu wa taala memberkahi, biar Allah memudahkan, biar Allah ngasih petunjuk. Memudahkan mungkin yang sebelumnya susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita minta pertolongan pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya tidak ada keberkahan di saat kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mungkin ada unsur-unsur kemungkaran dalam perbuatan, dalam pekerjaan, di saat kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hal-hal yang mungkar bisa ditinggalkan tanpa merugikan siapapun juga. Ini perlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama kali kegiatan kita sebelum berbuat apa saja, berdoa kepada Allah, ya Rabb mohon mudahkan ya Rabb. Anaknya ujian, ya Rabb mohon mudahkan ya Rabb. Semoga belajar dari awal semester sampai akhir semester, yang dia pelajari, yang dia hafalkan tadi malam, semoga tidak hilang di saat dia mengerjakan ujian-ujiannya. Ya Allah, suami ibu mau tes misalnya, ya Allah mohon Engkau mudahkan ya Rabb. Di saat mau mendirikan rumah, di saat mau bekerja, di saat mau melaksanakan kegiatan apapun juga, minta pertolongan pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsultasi pertama kali atau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Baru kemudian di samping kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita usahakan usaha-usaha yang lahiriah,
Yang berupa apa? Berkonsultasi kepada para ahli, kepada para senior, kepada orang tua, kepada para ulama. Kepentingan dengan ulama apa? Kepentingannya adalah di saat mau bekerja, membuat suatu usaha, membuka usaha tertentu, kira-kira nanti kalau skemanya begini ini ada unsur pelanggaran syariah ataukah tidak? Ada unsur ribanya ataukah tidak? Dari segi masalah hal haram diperhatikan, dari segi masalah strategi perdagangan ataupun bisnis juga diperhatikan. Itu kapan nanti? Setelah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, sudah jam 2. Ini ayat ke-6 sama yang ke-7 ini panjang, nggak cukup 1 jam. Mungkin kita buka tanya jawab insyaallah. Nggih. Halo, assalamualaikum. Insyaallah. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya, ini sudah 1 jam. Kita buka tanya jawab di sesi berikutnya insyaallah. Barangkali ada.